Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah kalkulus di pertemuan ke-6. Kali ini bahasan kita adalah turunan fungsi implisit. Turunan fungsi pada dasarnya dibagi dua, yaitu eksplisit dan implisit. Apa itu eksplisit? Eksplisit adalah suatu fungsi di mana X dan Y-nya itu bisa terpisah dalam ruas yang berbeda. Contoh, fx nama lainnya adalah y, ya. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 7x min 8. Y sama dengan 2x pangkat 3 dan seterusnya. Di sini terlihat ya, y-nya ada di ruas kiri, sementara x-nya ada di sebelah kanan. Begitu juga dengan yang trigonometri ini, y-nya ada sebelah kiri, x-nya ada di sebelah kanan, ya. Ini juga y-nya sebelah kiri, x-nya ada di sebelah kanan. Jadi eksplisit itu bisa dipisahkan antara y dan x-nya di ruas yang berbeda. Maka implisit adalah sebaliknya, di mana x dan y-nya itu berada dalam satu ruas, tidak bisa dipisahkan. Contoh ini, x pangkat 3y dikurang 4x kuadrat y ditambah 7x min 8 sama dengan 0. Ini kan tidak bisa dipisahkan ya dengan cara langsung ya. Y-nya tidak bisa dipindah ke ruas kanan atau x-nya tidak bisa dipindah ke ruas kanan. Begitu juga dengan yang ini ya, karena x dan y-nya bercampur, berbaur ya. Nah, begitu juga yang trigonometri, sin xy plus x kuadrat sama dengan y kuadrat. Di ruas kanan memang ada y, tapi coba lihat di sini, ruas kirinya juga ada y, ya. Gitu juga yang bawah. Sehingga perlu cara khusus untuk menyelesaikan turunan fungsi implisit. Yang pertama adalah dengan memakai aturan rantai, seperti pada materi sebelumnya, di mana kita perlu cari dy per du-nya, du per dx, dy per du, dan seterusnya. Silakan teman-teman lihat video yang sebelum ini ya, yang di pertemuan kelima. Kemudian cara yang kedua adalah kita menganggap y merupakan fungsi dari x. Sehingga nanti ketika kita ketemu y itu diturunkan menjadi bentuk dy per dx atau y aksen. Atau nama lain dy per dx adalah y aksen, karena dia merupakan fungsi dari x ya. dy per dx artinya apa? Y diturunkan terhadap x. Kita masuk ke contoh soal ya. Tentukan turunan implisit dari x pangkat 3y kuadrat plus x kuadrat y ditambah y sama dengan 10. Maka kalau di sini mintanya adalah turunan implisit, jelas kita perlu menurunkan dari fungsi ini ya. Sehingga di sini kita beri diferensial x ya, x pangkat 3y kuadrat dan seterusnya. Berarti ada 4 yang harus kita turunkan. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, ini yang ketiga, dan yang keempat. Nah, kita lihat di sini permisalan ya, perkalian ya. Maka kita untuk yang pertama kita pakai permisalan U dan I. Dimisalkan U-nya adalah X pangkat 3, sehingga U aksennya atau turunan U-nya adalah 3X kuadrat. Sementara Y kuadratnya berarti V ya. V sama dengan Y kuadrat. Ingat tadi V itu dianggap sebagai X ya, maka dia berlaku diturunkan dy per dx, sehingga nanti turunannya V itu disertakan dy per dx-nya atau nama lainnya adalah y aksen. Sehingga y kuadrat diturunkan menjadi 2y y aksen. Ya, 2y-nya dari mana? 2y-nya adalah turunan dari ini ya. 2-nya turun, kemudian y-nya kita tulis, pangkatnya sekarang 2 dikurang 1 pangkat 1. Y pangkat 1 adalah y. Sementara y aksennya ini adalah aturan untuk memecahkan fungsi implisitnya untuk mencari turunan dari fungsi implisitnya. X-nya, y-nya dianggap sebagai x, sehingga perlu ditambahkan dengan y aksen. Nah, sehingga ya ini pakai rumus perkalian ya, U aksen V ditambah U V aksen ya. U aksen berapa U aksennya? 3X kuadrat. U aksen V, V-nya berapa? Y kuadrat ya. Ditambah U V aksen, U-nya berapa? X pangkat 3. Ditambah V aksen, V aksennya berapa? 2Y, Y aksen ya. Ini adalah pemecahan dari yang pertama. Kemudian yang kedua adalah turunannya ya, turunan dari X kuadrat. Turunan dari X kuadrat apa? 2X. Turunan dari Y adalah 1 ya. Jadi 2x kali 1 adalah 2x ya, karena ini bisa langsung kita pecahkan ya, 2x. Kemudian yang ketiga,
turunan ini bentuknya Y ya, dia benar-benar Y sendiri nih, maka turunan dari Y adalah 1. Karena Y diturunkan terhadap X ya, maka menjadi Y aksen. Dan yang keempat adalah turunan dari 10, 0 ya. Sehingga kita bisa dapat di sini bentuk turunannya ya, satu, kedua, dan ketiganya, dan yang keempatnya adalah 0 ya. Nah, dari sini kita bisa satukan ya. Kalau teman-teman lihat ada yang warna hijau dan ada yang warna hitam. Bedanya apa? Yang warna hijau adalah yang tidak ada unsur Y aksennya, sementara yang warna hitam yang ada unsur Y aksennya. Nah, ini angkanya kita rapikan ya teman-teman. 3x kuadrat Y kuadrat, kita tulis ulang 3x kuadrat Y kuadrat, kemudian X pangkat 32 Y aksen ini duanya kita pindah ke depan. Ya, sesuai dengan aturan matematika. Menjadi 2x pangkat 3 Y kali Y aksen. 2x dan Y kali 1, ya Y1 ini Y aksen ya maksudnya, plus Y aksen sama dengan 0. Nah, dari sini kemudian langkah selanjutnya adalah kita kumpulkan Y aksen dengan Y aksen dan yang tanpa Y aksen dengan yang tanpa Y aksen ya. Sehingga kita taruh nih Y aksennya di sebelah kiri. Maka yang warna hitam sesama dengan yang warna hitam. Kenapa? Karena hitamnya adalah Y aksen ya. Kemudian yang tidak ada unsur Y aksennya kita pindah. Yang tadinya positif pindah ke sebelah kiri menjadi negatif. Begitu juga yang ini. Tadinya positif pindah ke kiri menjadi negatif. Ya, sehingga dari sini kita bisa cari faktornya karena yang kita butuhkan hanya Y aksennya ya. Maka kita faktorkan 2x pangkat 3 Y aksen ditambah Y aksen menjadi Y aksen dikali 2x pangkat 3 Y ditambah 1. Sekarang kita buktikan. Y aksen dikali 2x pangkat 3 Y sama dengan ini. 2x pangkat 3 Y aksen. Kemudian Y aksen dikali 1 adalah Y aksen. Nah, dari sini kita sudah bisa cari berapa Y aksennya. Karena yang dibutuhkan hanya Y aksen, sehingga yang selain Y aksen harus dihilangkan ya. Yang di sini 2x pangkat 3 Y plus 1-nya dalam bentuk perkalian, sehingga pindah ruas dari perkalian menjadi pembagian ya. Menjadi dibagi 2x pangkat 3 Y plus 1. Ini adalah turunannya ya. Nama lainnya Y aksen apa? dy per dx ya. Sehingga di sini kita bisa tulis juga, kalau kalian mau tulis Y aksen sama dengan boleh, kalau kalian mau ganti jadi dy per dx juga silahkan. Sehingga turunan implisit dari X pangkat 3 Y kuadrat ditambah X kuadrat Y ditambah Y 10 sama dengan min 3X kuadrat Y kuadrat min 2X dibagi 2X pangkat 3 Y plus 1. Kemudian contoh yang kedua, tentukan turunan implisit dari sin XY ditambah X kuadrat sama dengan Y kuadrat plus 1. Ya, sama kayak tadi ya, dx sin XY ditambah dx X kuadrat sama dengan dx Y kuadrat plus 1. Ini yang harus kita selesaikan ya, cari turunannya 1, 2, dan 3. Dari sini kita dapat langsung ya, turunan sin adalah cos ya. Karena di sini sin XY, maka turunannya menjadi cos XY. Kemudian kita cari turunan XY. Yang pertama turunan X. Turunan X adalah 1. 1 dikali Y menjadi 1Y. Kemudian kita cari turunannya Y. Turunannya Y ya, berarti X-nya ngikut di sini karena yang kita turunkan adalah Y. Turunannya Y adalah 1 ya. Tapi ingat, Y-nya itu kita turunkan terhadap Y aksen ya. dy per dx, sehingga 1 dikali Y aksen menjadi Y aksen, sehingga turunan dari Y-nya menjadi X Y aksen ditambah X kuadrat, turunannya adalah 2X. Turunan yang ini sekarang Y kuadrat, turunannya apa? 2Y ya. Tadi seperti biasa, kalau Y berarti ada Y aksennya ya, menjadi 2Y Y aksen ditambah 1. Turunannya 0, sehingga turunan dari Y kuadrat plus 1 menjadi 2Y Y aksen. Nah ya, operasinya kita selesaikan ya. Cos XY dikali Y menjadi Y cos XY ya. Y cos XY. Kemudian cos XY dikali XY aksen menjadi XY aksen cos XY. Oke, ditambah 2X sama dengan 2Y Y aksen. Nah, dari sini kembali kita pisahkan yang XY dan yang XY aksen.
ya, yang warna hijau dan yang warna hitam, sehingga yang tadinya di ruas kanan positif pindah ke ruas kiri menjadi negatif ya. 2Y ya aksennya pindah menjadi negatif ya. Kemudian X cos XY-nya yang tadinya positif pindah ruas menjadi negatif. Begitu juga yang 2X. 2X-nya tadinya positif pindah menjadi negatif sehingga menjadi XY aksen cos XY dikurangi 2Y Y aksen sama dengan min Y cos XY min 2X. Ya, dari sini kita pisahkan lagi Y aksennya. Ya, kita faktorkan. Kita uji ya. Y aksen dikali X cos XY menjadi XY aksen cos XY. Kemudian Y aksen dikali min 2Y menjadi min 2Y aksen. Berarti clear ya, ini adalah faktor dari yang atasnya. Ya, kemudian yang ini kita tulis ulang. Nah, dari sini kita bisa cari langsung Y aksennya. Sehingga yang tidak ada Y aksennya kita pindah ruas. Yang tadinya bentuknya perkalian pindah menjadi bentuk pembagian. Dan kita dapatkan Y aksen sama dengan min Y cos XY dikurangi 2X dibagi X cos XY dibagi X cos XY min 2Y. Atau Y aksennya mau kita tulis dalam bentuk lain yaitu DY per DX. Ya, sehingga menjadi DY per DX sama dengan min Y cos XY dikurang 2X dibagi X cos XY min 2Y. Materi berikutnya adalah menentukan persamaan garis singgung dan garis normal suatu fungsi di satu titik. Ya, yang pertama kita cari adalah persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Perhatikan gambar ya. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Kemudian kita ambil satu titik, katakanlah ini X0 sehingga pasangannya bertemu di titik Y, Y0 ya. Kemudian kita gambar sebuah kurva, kita beri nama kurvanya sama dengan Fx ya, atau kurva Y sama dengan Fx. Nah, di mana titik temunya ini titiknya X0, Y0 ya. Ketika kita tarik garis lurus ya, ini adalah garis singgung, yaitu garis yang memotong kurva di satu titik ya. Nah, persamaan garis singgung ini bisa kita cari dari mana? Dari rumus Y min Y0 sama dengan M dikali X min X0. Apa itu M? M itu adalah gradien atau kemiringan dari garis singgung ya. Ini garis singgung. Nah, apabila kita tarik garis tegak lurus di titik ini ya, kita tarik garis tegak lurus sehingga pertemuan garis ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, garis ini disebut juga dengan garis normal atau garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Ya, persamaan garis normalnya adalah Y min Y0 sama dengan min 1 per M dikali X min X0. Jadi, gradien garis normal adalah min 1 per M-nya dari gradien garis singgung ya. Ketika dia tegak lurus bedanya di sini nih gradiennya ya. Nah, gradien sendiri atau M sendiri itu dapat kita cari dengan turunan dari Fx. Sekarang kita lihat contoh. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari grafik Fx sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 6 di titik 2,6. Nah, di titik 2,6 berarti apa? X 0-nya 2, Y 0-nya adalah 6. Ya. Nah, kita tulis dulu persamaannya X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 6. Sehingga kita bisa cari gradiennya adalah turunan dari Fx-nya X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat. 2X kuadrat turunannya adalah 4X ya, karena di sini negatif maka menjadi negatif. Turunan dari 6 adalah 0 ya. Kita sudah dapat nih turunannya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ya. Gradiennya kita cari. Gradien itu adalah X-nya ya. X-nya berapa di sini? Kita lihat X0-nya. Oh, X-nya 2. Maka kita substitusi nilai X dengan 2. Sehingga kita dapat 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2. Kita dapat di sini 12 dikurang 8 dan hasilnya 4. Maka garis ini memiliki gradien sama dengan 4. Baru kita tentukan persamaan garis singgungnya.
Masih ingat ya tadi rumusnya persamaan garis singgung sama dengan Y min Y0 sama dengan M dikali X dikurangi X0. Ya, kita masukkan Y0-nya berapa? 6 menjadi Y min 6 sama dengan M-nya 4. Kita masukkan juga 4 dikali X min X0-nya adalah 2 sehingga jadi X min 2. Nah, di sini kita bisa kali 4X min 2-nya ya. Menjadi Y min 6 sama dengan 4X min 8. Nah, persamaan garis apa? Bentuknya Y sama dengan, sehingga min 6-nya ini harus kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan. Yang semula negatif pindah menjadi positif. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 4X min 8 plus 6. Ini bisa kita selesaikan. Min 8 plus 6 sama dengan min 2. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 4X min 2. Nah, bagaimana dengan persamaan garis normal? Ingat ya, yang membedakan garis singgung dengan garis normal adalah di gradiennya. Kalau garis normal, gradiennya min 1 per M. Ya, sehingga kita bisa cari persamaan garis normal Y min Y0 sama dengan min 1 per M X dikurangi X0. Kita masukkan angkanya ya, 6 dan 2-nya. Sehingga kita dapat di sini min 1 per 4 dikali X adalah min 1 per 4 X, min 1 per 4 dikali min 2 adalah plus 1 per 2. Yang kita butuhkan hanya Y sama dengan, sehingga min 6 harus dipindah ruaskan. Pindah ruas menjadi bentuk penjumlahan, jadi plus setengah ditambah 6 ya, karena penjumlahan dalam bentuk pecahan sehingga harus disamakan penyebutnya. Hasil penjumlahan dari 6 ditambah setengah adalah 13 per 2. Maka persamaan garis normalnya adalah Y sama dengan min 1 per X ditambah 13 per 2. Nah, berikutnya, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari grafik fx sama dengan sin kuadrat 3x di titik x sama dengan pi per 2. X sama dengan pi per 2 berarti yang baru kita ketahui adalah x-nya. Y-nya belum ya, x0-nya sudah, y0-nya belum, maka y0-nya perlu kita cari. Ingat ya, nama lainnya fx adalah y, maka y bisa kita cari dengan rumus ini ya. Pi per 2 tuh, pi berapa? 180, maka pi per 2 artinya 90 ya. Nah, kita masukkan di sini Y0 itu sama dengan fx0 ya. Fx-nya adalah sin kuadrat 3x, maka kita masukkan sin kuadrat 3x. X-nya adalah pi per 2, sehingga menjadi sin kuadrat dikali 3 pi per 2. Pi per 2 tadi 90. 90 dikali 3. Berapa 90 kali 3? 270. Artinya adalah sin kuadrat dari 270. Sin 270 sama dengan sin 90. Namun karena 270 berada di kuadran 3, sehingga nilai sinnya adalah negatif. Sin 90 adalah 1. Karena dia di kuadran 3 untuk 270 menjadi negatif 1. Sehingga menjadi sin kuadrat 3 pi per 2 itu adalah min 1 kuadrat. Ya, berapa? 1. Ya, berarti kita sudah dapat X-nya pi per 2, Y-nya adalah 1. Dari sini baru kita cari gradiennya. Apa rumusnya? Turunan dari fx ya, turunan dari fx. Fx-nya sin kuadrat 3x, maka kita cari dulu nih turunan dari si kuadratnya ya, pangkatnya. 2-nya turun ke bawah, 2, kemudian sin 3x, pangkatnya dari pangkat 2 dikurangi 1, jadi pangkat 1. Maka di sini menjadi sin pangkat 1 dari 3x ya, menjadi sin pangkat 1 3x. Kemudian turunan dari sin apa? Cos. Sinnya sin berapa? Sin 3x, maka menjadi cos 3x. Turunan dari 3x adalah 3. Sehingga di sini kita bisa kalikan 2 dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga turunan dari sin kuadrat 3x adalah 6 sin 3x cos 3x. Nah, berarti kita masukkan M itu adalah F aksennya ya, dari X, ya kan? X-nya berapa? X-nya adalah pi per 2 atau 90. Tinggal kita masukkan atau kita substitusi nilai X-nya dengan pi per 2. 6 sin 3 pi per 2 dikali cos 3 pi per 2, ya. Tadi ya, sin 3 dikali pi per 2 itu min 1 ya, karena ada di kuadran 3. Sementara cos 90 adalah 0. 0 kali 3, 0 ya.
Jadi cos 3 pi per 2 adalah 0. 6 dikali min 1 adalah min 6. Betul ya? Min 6 dikali 0, 0. Maka gradiennya adalah 0. Ya, dari sini baru kita cari persamaan garis singgung dengan rumus Y min Y 0 sama dengan MX min X0. Kita masukkan semua angkanya, lalu kita kali sehingga diperoleh Y min 1 sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan garis singgung Y sama dengan, sehingga min 1 dari ruas kiri pindah ke kanan menjadi plus 1. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 1. Bagaimana dengan persamaan garis normalnya? Oke, kita cari dengan menggunakan rumus Y min Y 0 sama dengan min 1 per M X min X0 ya. Coba lihat, di sini kan artinya min 1 per M ya, yang tadinya M-nya negatif, yang tadinya M-nya adalah bentuknya pembagian ya, di sini dibagi ya. Karena M-nya gradiennya sama dengan 0, maka kita pindahkan dari ruas kanan ke kiri. Yang tadinya dibagi, pindah ke ruas kiri menjadi dikali. Sehingga menjadi min M dikali Y min Y0 sama dengan X min X0. Kita masukkan angkanya, sehingga didapat 0 sama dengan X min Pi per 2. Maka persamaannya menjadi X sama dengan min Pi per 2. Ini adalah persamaan garis normal. Nah, materi berikutnya adalah menentukan nilai hampiran suatu fungsi melalui diferensial. Definisi diferensial dalam suatu sumbu X dan Y ya adalah suatu fungsi terdiferensial dari variabel bebas X di sini ya, maka pasangannya adalah fx atau y. Apabila kita gambar suatu kurva, di sini kita sebut kurva Y sama dengan fx. Titik awal ini kemudian kita geser ya sejumlah beberapa X gitu ya. Nah, perubahan jumlah X ini disebut dengan delta X. Sehingga titik barunya tadinya X menjadi X plus delta X. Delta X adalah pertambahan sebarang dalam variabel bebas X. Maka Y-nya juga berubah. Yang semula fx menjadi fx plus delta X ya. Nah, selisihnya ini ya, kita bisa lihat ya, selisih antara yang biru dan kuning di sumbu X ya, ini adalah delta X ya. Nah, delta X ini disebut juga dengan dx ya, yaitu diferensial variabel bebas X ya, besarannya sama dengan dx. Delta Y adalah perubahan sebenarnya dalam variabel Y ketika X berubah dari X ke X plus delta Y ya, ini adalah delta Y ya. Ketika X-nya berubah dari X ke X plus delta X, maka Y-nya juga berubah ya, dari Fx ke Fx menjadi plus delta X ya. Terdapat perubahan sehingga delta Y sama dengan Fx plus delta X dikurangi Fx. dy disebut juga diferensial variabel tak bebas yang didefinisikan dy sama dengan turunan dari fx dx ya. Nah, sehingga fx itu sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx plus delta x dikurangi fx dibagi delta x ya. F aksen x-nya apabila kita dekatkan terus ya, si delta x-nya ini kita tarik garis semakin mendekati x ya, semakin kecil delta x-nya, maka dia akan semakin mendekati x ya, sehingga turunannya menjadi aproksimasi ya, bukan jadi sama dengan ya. Kalau ini kita gunakan limit, maka ketika kita tidak pakai konsep limit menjadi aproksimasi atau mendekati ya, sehingga f aksen x aproksimasi dari fx plus dx dikurangi fx dibagi delta x ya. dy per dx ya, nama lainnya f aksen x juga bisa kita sebut dengan dy per dx. Nah, dx. Nah, delta x-nya ini kita bisa pindah ruaskan dari sebelah kanan dibagi, pindah ruas ke sebelah kiri menjadi dikali, sehingga menjadi f aksen x dikali delta x aproksimasi dari fx plus delta x dikurangi fx ya, sehingga f aksen x dx ditambah fx sama dengan atau aproksimasi dari fx plus delta x ya. Yang kita cari adalah fx plus delta x-nya ya, maka kita pindahkan ke sebelah
tukar posisinya ya. Ketika semua ditukar posisinya, maka tandanya semua juga tetap positif ya. Fx plus delta x aproksimasi dari fx ditambah f aksen x dari delta x. Ini untuk apa sih? Ini untuk mencari contohnya ya. Kita sudah tahu akar 9 adalah 3. Lalu berapakah akar 9,9? Kita bisa mencari akar dari 9,9 tanpa menggunakan kalkulator dengan hampiran. Sehingga didapat fx plus delta x aproksimasi fx plus f aksen x kali delta x. Nah, fx plus delta x ini disebut juga dengan nilai yang dicari atau yang dihampiri. Sementara fx adalah yang dijadikan acuan atau diketahui, ya. Nah, delta x itu kita bisa dapat dari mana? Dari ini ya, delta x ya. Dari x plus delta x dikurangi x ya, dimana x-nya adalah nilai yang kita sudah tahu. Sementara delta x-nya itu, x plus delta x adalah nilai yang dicari atau dihampiri. Ini untuk apa? Ini untuk mencari akar yang kita tidak tahu nilai pastinya. Misal, akar 9 kita sudah tahu, akar 9 adalah 3. Lalu berapakah akar 9,9? Nah, akar 9,9 ini bisa kita cari tanpa menggunakan kalkulator dengan turunan ini ya, dengan hampiran. Nah, kita coba ya. Nah, ya, X itu adalah yang dijadikan acuan. Contoh, tentukan akar 9,9 tanpa kalkulator ya. 9,9. Sekarang coba deh, sebelum ke sini kita daftar dulu ya. Akar, bentuk-bentuk akar ya. Akar 2 adalah 4 ya. Akar 3 adalah 9. Akar 4 adalah 16 ya. Nah, dari 4, 9, 16. 9,9 itu lebih dekat kemana? Ke 9 atau ke 16? Ya, lebih dekat ke 9,9. Maka akar 9 adalah akar yang kita jadikan sebagai acuannya ya. Sehingga kita bisa menggunakannya dengan rumus ini ya. Fx-nya adalah akar x. Akar x adalah nilai acuannya. Berapa nilai acuannya? 9. Sehingga fx sama dengan akar 9. Berapa akar 9? 3. Nah, berarti delta x tadi kita dapat dari apa? Dari x plus delta x dikurangi x ya. Nah, delta x itu yang dihampiri ya. Nah, kita dapat nih yang kita cari adalah 9,9 dikurangi dengan acuan kita 9, sehingga 9,9 dikurangi 9 berapa? 0,9. Barulah kita cari turunannya ya. Sebelum masuk ke rumus yang ini, kita perlu tahu turunannya. Oke, kita perlu cari turunan dari fx. Kenapa? Karena di rumus ini kita perlu pakai rumus turunannya ya. Nah, ini kita cari turunan dari akar x. X apabila ditulis dalam bentuk pangkat ya. Ini akar x apabila ditulis dalam bentuk pangkat menjadi bentuk apa? Fx sama dengan x pangkat setengah ya. Akar x itu kalau diubah dalam pangkat menjadi bentuk setengah. Kalau akarnya pangkat 3, maka apabila diubah bentuk pangkat menjadi x pangkat 1/3. Kalau ini tidak ada angka, maka x pangkat 1/2. Nah, berapakah turunan dari x pangkat 1/2? Nah, berarti setengahnya turun ya. Setengah dikali x pangkat setengah dikurangi 1. Berapa setengah kurang 1? Min setengah. Sehingga f aksennya menjadi seperti ini ya. Nah, min setengah. Sekarang kita kembalikan lagi ke dalam bentuk akar. Setengah tadi kalau ditulis dalam bentuk akar, setengah apa? Menjadi akar ya. Akar pangkat 2 dari x ya. Nah, karena di sini setengahnya dalam bentuk negatif, setiap pangkat apabila nilai pangkatnya negatif, maka dia bentuknya adalah 1 per ya. Sehingga turunan dari akar x adalah 1/2 akar x ya. Sekarang baru kita bisa masukkan ya fx plus delta x yang kita cari tadi akar berapa? 9,9. Saya masukkan di sini ya. Fx-nya adalah 3, kemudian ditambah f aksen x ini 1/2 akar x, kemudian dikali delta x. Berapa delta x-nya? 0,9. Oke, x plus delta x-nya tadi apa? Artinya yang dicari atau yang dihampiri ya. Maka berapa? Ini
9,9 ya, atau akar 9,9. Kita substitusi F akar 9,9 sama dengan 3 ditambah 1 per 2 akar 9. Kenapa? Karena X-nya adalah 9 ya, dikali 0,9. 2 dikali akar 9, akar 9 adalah 3, sehingga menjadi 3 ditambah 1 per 2 dikali 3 dikali 0,9 ya. 2 kali 3 adalah 6, sehingga menjadi 3 ditambah 1 per 6 dikali 0,9, sehingga menjadi 3 ditambah 0,15 ya, menjadi 3,15. Nah, ternyata setelah dihitung dengan menggunakan kalkulator, akar 9,9 adalah 3,1464 dan seterusnya, yang apabila dibulatkan menjadi 3,15. Contoh yang kedua adalah tentukan akar pangkat 3 dari 26 tanpa kalkulator. Sekarang kita coba list lagi bentuk akar pangkat 3 atau bentuk pangkat 3 ada apa aja? Ada 1 ya, pangkat 3 dari 1, pangkat 3 adalah 2, akar pangkat 3-nya 27 adalah 3, akar pangkat 3-nya 64 adalah 4. Pertanyaan saya adalah akar 26 lebih dekat kemana? 8, 27 atau 64? Ya, lebih dekat ke 27. Maka 27 adalah kita jadikan sebagai nilai acuan atau X-nya ya. Sehingga rumus ini kita bisa tahu Fx-nya akar pangkat 3 dari X, X-nya adalah 27 ya. Berapa akar pangkat 3 dari 27? 3. Sehingga delta X-nya adalah yang menjadi hampiri ya, yang dihampiri, yang dicari dikurangi menjadi acuan. Yang dihampiri atau yang dicari 26 dikurangi acuan 27. 26 dikurang 27 sama dengan min 1. Nah, kemudian karena di sini yang perlu ya kita ketahui adalah F aksennya, maka ini perlu kita cari juga ya turunan dari akar pangkat 3-nya X. Nah, tadi ketika bentuk akar kita ubah menjadi bentuk pangkat. Kalau akar pangkat 3, maka bentuk pangkatnya menjadi ya pangkat 1 per 3. Sehingga akar pangkat 3 dari X kita ubah menjadi X pangkat 1 per 3. Dari sini kita cari turunannya ya. 1 per 3-nya turun. 1 per 3 X. Di sini pangkatnya kita kurang 1 per 3 dikurang 1. 1 itu artinya berapa? 3 per 3. Maka 1 per 3 dikurang 3 per 3 adalah min 2 per 3. Ingat, kalau bentuknya min berarti apa? Akarnya menjadi bentuk pecahan, jadi 1 per 3 dikali 1 per akar sekian ya, karena min ya. Dan kita lihat di sini bawahnya penyebutnya adalah 3, berarti akarnya akar pangkat 3, sementara di atasnya ada angka 2, berarti sudahlah dia akar pangkat 3, di dalamnya dikuadratkan pula 2-nya, sehingga penulisannya menjadi seperti ini, 1 per 3, 1 per 3 dikali ya, karena ini bentuknya perkalian ya, dikali karena dia bentuknya negatif maka bentuknya adalah pecahan. Akar pangkat 3 nih, 3 akar pangkat 3 dari X ya. Nih, X akar pangkat 3 dari X. Karena di sini ada 2, maka dia menjadi dikuadratkan. Sehingga turunan dari akar pangkat 3 dari X ya, menjadi 1 per 3 dikali akar pangkat 3X kuadrat. Nah, dari sini kita dapatkan X-nya berapa? 27 ya, kita substitusi sehingga menjadi 1 per 3 dikali akar pangkat 3 dari 27 dikuadratin. Ini sebenarnya bisa dapat ya, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. 3 dikuadratin 9 ya. Nah, sini kita tinggal masukkan Fx plus delta X aproksimasi Fx ditambah F aksen X delta X ya. Kita masukin Fx-nya berapa tadi? 3 ya, ditambah F aksen X nih ya, F aksen X-nya kita salin ulang, ditambah delta X nih, delta X-nya min 1 ya. Kemudian kita dapat tadi ya, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. 3 dikuadratin 9. Sehingga yang di sini yang dicari ya X plus delta X ya, yang dicari berapa? Akar pangkat 3 dari 26. Maka F dari akar pangkat 3 26 sama dengan 3 ditambah 1 per 3 dikali 9 dikali min 1, sehingga didapat 3 plus 1 per 27 dikali min 1, sehingga didapat 3 min 1 per 27 ya. Ini 3 min 1 per 27. Di sini kita samakan penyebutnya. Di sini 3 artinya 3 per 1, maka
kita samakan menjadi 27, sehingga bentuknya adalah per 27 dikurangi per 27 ya. Nah, menjadi ini ya, 27 ya, 3 pangkat 1. 27 dikali 3 adalah 81 per 27 dikurangi 1 per 27, sehingga didapat 80 per 27. Berapa 80 per 27? 2,96. Jadi akar pangkat 3 dari 26 adalah 2,96. Demikian pembahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.